Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini menjadi satu kesempatan bagi kita kalau Tuhan masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk bisa beribadah di rumah Tuhan saat ini. Itu semata-mata oleh karena anugerah kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita akan senantiasa bisa memuliakan dan meninggikan nama Dia. Hari ini pun kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain itu melakukan perjamuan Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini kita akan pergunakan sebaik-baiknya. Kita akan berdoa, kita akan menguduskan hati kita agar perjamuan Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini, kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kita. Hari ini hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan untuk kita semua boleh ada di dalam bait Tuhan, beribadah mencari wajah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Tak terukur kasih Tuhan buat kita semua. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji
Haleluya. Mari sembah Tuhan. Ya Tuhan yang baik buat kita semua saat pagi hari ini. Ambil waktu untuk menyembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Terpujilah Kau, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami puji, kami sembah, sebab Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran Engkau Tuhan di tempat ini. Sebab hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa buat setiap kami umat-Mu di tempat ini. Sepanjang hari, sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kami. Hari ini kami ada di dalam bait Tuhan untuk kami memberikan ucapan syukur kami buat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Kami mau lebih dalam lagi memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertata dalam pujian kami. Sebab kami percaya ada kuasa, ada mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dari awal sampai akhirnya ibadah ini kami serahkan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap sampai berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Katakan sama-sama. Sinya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi terlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Mari katakan sama-sama. Yesus ajaib.
kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Bukan hanya Dia Tuhan yang ajaib, tetapi Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang sangat baik buat kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji Tuhan dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau puji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segala jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
kami sembah Engkau Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada yang terima sebuah pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu yang melampaui akal dan pengertian kami. Kalau kami boleh menghitung semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, betapa banyaknya kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan. Kami sungguh tidak bisa membalas semua kebaikan yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Biarlah Tuhan hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Beri kami terus kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan. Tidak saja lewat tutur kata kami, tapi juga lewat kehidupan kami. Supaya lewat hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapa di surga, dalam kami ingin memuliakan Engkau, terus perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang kami kerjakan selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami menerima perjamuan pada pagi ini, tubuh dan darah-Mu, kami mau buka hati kami untuk terima sebagian firman-Mu. Sebab itu kami minta hikmat dari Tuhan, tidak saja bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi bagi kami semua, supaya kami dapat mengerti dengan baik dan benar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, supaya kami juga dapat melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Waktu inilah waktu-Mu, bekerjalah Engkau atas kami semua. Kami siap untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom, ya selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tarik garis sejarah hari ini ke 2000 tahun yang lalu, kita masih berada di dalam masa Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya selama kurang lebih 40 hari. Dan kita sedang menunggu peristiwa momen yang luar biasa, yaitu kenaikan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus. Peristiwa maksud saya, Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu, kita hanya memperingati. Sama juga dengan naiknya Yesus ke surga, sudah terjadi, kita hanya memperingatinya. Nah, dalam peristiwa sejarah ini, di mana Yesus memberikan hidupnya, memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk keselamatan saya dan saudara, yang seharusnya kita binasa, seharusnya kita tidak menerima bagian dari kehidupan kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita, tapi Yesus mau mati. Nah, dalam peristiwa sejarah itu, dalam pengorbanan Tuhan Yesus, kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius sampai Yohanes, kita akan menemukan bahwa ada beberapa orang-orang, tokoh-tokoh yang penting yang terlibat di dalam karya pengorbanan Tuhan Yesus. Termasuk juga
murid-muridnya. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa Alkitab kita itu sangat jujur ya. Dia apa adanya. Di Alkitab itu tidak disembunyikan apapun. Makanya kita tidak usah heran kalau di dalam Alkitab kita membaca atau menemukan kisah-kisah yang mungkin bagi orang lain dianggap sebaiknya itu tidak masuk di Alkitab. Karena Alkitab juga menceritakan, mengisahkan, sekaligus memperlihatkan kepada kita kisah-kisah yang buruk dan aib dari tokoh-tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Saya kasih contoh misalnya Raja Daud misalnya. Di Alkitab kan ada contohnya itu, ada ceritanya. Di mana misalnya Daud bersinah dengan Batsheba. Bukan cuma bersinah, bahkan Daud merancang sebuah perbuatan yang memalukan, yaitu merekayasa supaya Uria itu suami dari Batsheba ini, supaya dia mati. Bayangkan saudara, istrinya diambil, suaminya dibunuh oleh seorang raja yang dalam tanda petik takut akan Tuhan. Mungkin kalau menurut saya, seandainya menurut saya, sebaiknya cerita itu tidak perlu ada. Karena itu dalam tanda petik mengurangi, menurut saya sekali lagi ya, mengurangi bobot keimanan, kehebatan Raja Daud. Mungkin lebih baik dia tidak usah ditulis supaya terlihat betul bahwa Raja Daud itu betul-betul luar biasa. Tapi Alkitab kita tidak begitu. Dia menulis apa adanya. Nah, tujuan Alkitab menulis atau mencantumkan kisah-kisah seperti itu semata-mata bukan untuk membeberkan keburukan seseorang tokoh. Bukan untuk membeberkan aibnya, bukan. Tetapi untuk memberi pelajaran dan peringatan kepada saya dan saudara sebagai pembaca pada zaman modern ini bahwa betapa berbahayanya dalam kisah Daud tadi, betapa berbahayanya seorang penguasa apabila dia menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya. Dalam peristiwa Daud mengambil Batsheba, membunuh Uria, itu kan dalam dia sebagai raja. Kalau Daud bukan raja atau belum jadi raja, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Meskipun dia mau, dia tidak punya power, dia tidak punya kekuasaan, bahkan juga tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Hanya raja atau orang berkuasa saja yang bisa melakukan itu. Karena dia raja, dia bisa bikin apa saja, dia bisa menyuruh panglimanya supaya untuk merekayasa sebuah kejadian. Ya, Uria yang tadinya bagian logistik, ngurusin makanan, ditaruh di garis depan supaya mati memang. Orang tidak biasa pegang senjata, biasanya pegang centong, pegang sendok untuk mengurusi. Memang dia di dalam pasukan, tapi ngurusnya bukan bertempur dia ngurusinya kasih makan prajurit yang berperang. Lah ini biasanya pegang centong, disuruh pegang senjata, ya mati konyol mesti. Dan Daud melakukan itu. Alkitab menulis sekali lagi, bukan untuk menjelek-jelekan Daud, bukan. Tapi untuk menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa seorang penguasa apabila dia betapa berbahayanya kalau dia menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya. Orang bisa mati, orang bisa kacau, orang bisa terluka, orang bisa rugi karena penguasa salah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Tapi kita tidak bicara Daud pagi hari ini, itu contoh saja. Kita bicara orang-orang yang terlibat secara aktif dan punya peranan yang penting dalam kehidupan, khususnya dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kebetulan orang atau tokoh yang saya mau sampaikan ini ceritanya sebenarnya tidak bagus. Bukan teladan yang baik. Tapi menurut saya kita perlu tahu supaya kita bisa berhati-hati. Supaya kita bisa berwaspada bahwa Alkitab menuliskan kisah ini tentu ada maksud dan tujuan. Untuk menjadi peringatan kepada saya dan saudara bahwa kita harus berhati-hati. Karena murid-murid Yesus pun orang yang mendapat pengajaran langsung dari Tuhan Yesus bisa begitu, apalagi saya dan saudara. Tadi pagi saya sudah menyampaikan dalam ibadah yang pertama, tokoh yang pertama. Sayang sekali waktu terbatas, saya tidak
menyelesaikan semuanya. Ada beberapa bagian yang saya lewati. Seperti janji saya pada tadi pagi, bahwa saya tidak akan meneruskan itu. Karena saya khawatir ketika saya menyambung apa yang tadi pagi itu, mungkin kemampuan menjelaskan saya kurang bagus, sehingga saudara bisa salah mengerti. Maka saya tidak akan menyambung apa yang saya sampaikan tadi pagi. Saya akan masuk kepada bagian yang kedua, atau tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua yang terlibat secara aktif atau punya peranan yang penting dalam pengorbanan Tuhan Yesus di antara murid-muridnya, yang kedua adalah Simon Petrus. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi dengan dia. Saya percaya kita pasti kenal dengan orang ini. Simon Petrus tidak membutuhkan banyak penjelasan latar belakang, saya pikir, untuk menjelaskan kepada kita siapa ini Simon Petrus. Sebab dia adalah tokoh yang sangat terkenal dan sering dikhotbahkan. Tapi cukuplah dikatakan bahwa Simon Petrus adalah murid atau orang yang pertama kali mengakui imannya akan Yesus sebagai Mesias. Petruslah yang pertama mengatakan engkau adalah Mesias. Petruslah adalah murid yang pertama-tama mengakui secara terang-terangan bahwa Yesus adalah Mesias. Itu ditulis dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Hanya kita tahu persis apa yang terjadi dengan Petrus. Kalau berbicara mengenai Petrus, tidak bisa tidak kita pasti ingat akan peristiwa yang terjadi dengan dia. Kalau orang menyebut Simon Petrus, tidak bisa tidak kita pasti ingat apa yang dia lakukan setelah Yesus ditangkap. Berbicara mengenai Simon Petrus tidak bisa menghilangkan ingatan kita bahwa ada sebuah peristiwa yang memalukan sebenarnya yang dia lakukan. Yaitu Petrus menyangkal Yesus. Bukan cuma satu kali, Alkitab mencatat 3 kali. Kalau satu kali mungkin orang bilang itu mungkin silap lidah, salah ngomong, keceplosan atau apalah pokoknya. Tapi kalau 3 kali, tidak mungkin itu karena kekeliruan. Tidak mungkin itu tidak disengaja. Kalau 3 kali, tidak mungkin itu kebetulan, tidak mungkin. Pasti dilakukan dengan sadar, pasti dilakukan dengan segenap hati. 3 kali kok. 3 kali. Sehingga muncul pertanyaan besar buat saya dan mudah-mudahan juga bagi saudara. Petrus kok bisa-bisanya dia menyangkal Tuhan Yesus? Pastilah apa yang menjadi alasan atau penyebab mengapa Petrus menyangkal Yesus. Ada sebabnya mesti. Nggak mungkin itu kecuali itu kejadian yang spontanitas. Oh itu bisa. Orang kan namanya spontan itu nggak mikir. Tapi ini 3 kali itu tidak mungkin spontanitas. Kalau cuma sekali misalnya saudara kita berjalan suatu tempat tiba-tiba kepleset masuk lubang. Kita kan tidak sadar. Tapi pasti besok atau di waktu kemudian kita lewat situ kita pasti hati-hati. Lah kalau orang kejadiannya berkali-kali jatuh di lubang yang sama ya itu bukan spontanitas itu tidak peduli namanya itu. Harusnya kan kalau namanya saudara berkendara ada lubang baru begitu. Ya bisa saja kita tidak tahu, tadinya kita pikir itu jalannya mulus, tiba-tiba ada lubang. Bisa orang kepleset atau masuk lubang itu. Tapi kan besok tidak akan kejadian lagi. Nah, itu yang saya mengajak kepada saya, Bapak Ibu Saudara, kita mau cari tahu. Dan mudah-mudahan kita tahu alasannya, sehingga bisa mencegah juga saya dan saudara melakukan yang sama dari apa yang dilakukan oleh Petrus. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara mungkin akan menyangkal Yesus? Mesti tidak ada yang menjawab ya, mesti tidak ada. Tapi kalau kita lihat bagaimana setianya, antusiasnya Petrus sebagai murid Yesus, kok bisa-bisanya dia menyangkal Tuhan Yesus? Kita mungkin akan terheran-heran, kok bisa ya? Itu yang saya mau ajak kita untuk melihat hal itu. Nah, sebab kalau kita membaca pengakuan Petrus dalam percakapannya dengan Yesus, sesungguhnya bagi saya sangatlah mustahil kok
Petrus itu bisa menyangkal Yesus? Mestinya itu mustahil, tidak mungkin sebenarnya. Tapi kok bisa ya? Mesti ada yang menyebabkannya. Bahkan Yesus sudah memperingati Petrus bahwa setelah ia ditangkap nanti, Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Hebatnya itu lagi. Sebelum kejadiannya, Yesus sudah kasih tahu. Tapi Petrus tetap menyangka. Sebelum dan sudah Yesus mengatakan itu, Petrus masih bersikeras bahwa ia adalah murid yang paling setia. Mari kita baca. Matius pasal 26 ayat 33. Di dalam Matius pasal 26 ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Siapa mereka semuanya? Murid-murid yang lain. Karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus sudah kasih peringatan kepada mereka, nanti saya akan baca sebelumnya. Tapi ketika Yesus mengatakan peringatan kepada mereka, ini kan peristiwa Matius pasal 26 ini sudah peristiwa, sudah mendekat-dekat akhir Yesus mau ditangkap. Sudah mendekat-dekat akhir Yesus mau disalibkan. Ini kalau tidak salah ini dalam peristiwa mereka sedang perjamuan malam terakhir. Yesus memperingatkan mereka, tapi Petrus bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku, Petrus, sekali-kali tidak. Oh hebat itu saudara, hebat sekali. Lalu dalam ayat yang ke-35, masih dalam pasal yang sama, Matius 26. Kata Petrus kepadanya, kepada Tuhan Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Saudara lihat betapa hebatnya ini orang ini. Berani memberikan nyawanya. Berani tanda tangan jempol darah barangkali. Pokoknya sekalipun mereka tergoncang imannya. Sekalipun saya harus mati. Saya tidak akan menyangkal engkau Tuhan. Apa enggak hebat itu? Tapi beberapa jam kemudian dari peristiwa ini. Tidak lewat berapa hari saudara, cuma beberapa jam dari peristiwa ini. Mungkin hanya 2-3 jam dari setelah dia ngomong ini. Peristiwa itu terjadi. Dia 3 kali menyangkal Yesus. Baru beberapa jam yang lalu bilang, sekalipun mereka tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang imannya. Sekalipun apapun nyawa saya pun taruhannya, saya tidak akan menyangkal engkau Tuhan. Luar biasa saudara. Saya pun tidak pernah ngomong begitu kepada Tuhan. Belum pernah saya ngomong begitu kepada Tuhan. Ini Petrus. Luar biasa. Tapi beberapa jam kemudian, orang yang sama, orang yang berjanji setia kepada Tuhan Yesus sampai titik darah yang terakhir, sampai nafas penghabisan, rela kehilangan nyawa untuk Tuhan. Beberapa jam kemudian, dari mulut yang sama, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Mestikannya ada sebabnya. Mesti. Mengapa cepat sekali dia berubah? Dari berjanji setia kepada Tuhan, lalu tiba-tiba tidak setia, menyangkal. Apa yang menyebabkan ini perubahannya drastis sekali saudara? Hanya dibutuhkan waktu beberapa jam saja ini langsung berubah. Itu yang saya mengajak kita untuk lihat hal ini. Maka pertanyaannya tadi adalah apa alasan Petrus menyangkal Yesus. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mengajak saudara untuk melihat sebetulnya. Melihat atau mencermati apa yang sehari-hari dilihat oleh murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Apa sih yang mereka lihat? Yesus yang bagaimana yang mereka lihat tiap hari? Yesus yang seperti apa? Oleh karena itu saya harus membaca Alkitab. Mari saya secara cepat saya bacakan beberapa ayat. Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lukas 4 ayat 28-30. Mendengar itu maka sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Satu ayat lagi. Yohanes 8 ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah dan
tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Jadi apa yang setiap hari dilihat oleh murid-muridnya, yang 12 itu dan yang lain, termasuk Petrus. Apa yang hari-hari mereka lihat, yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan. Orang seperti apa ini Yesus ini? Yang pertama, mereka melihat Yesus itu sangat berkuasa. Termasuk Petrus melihat, Yesus itu sangat berkuasa. Bagaimana tidak berkuasa? Segala penyakit dapat disembuhkan. Penyakit apa saja yang bisa diketahui yang parah-parah pada zaman itu, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Seandainya pada masa itu sudah ada COVID-19, itu pun penyakit enteng yang dengan mudah Yesus bisa menyembuhkan. Bukan cuma penyakit, orang mati dibangkitkan. Saudara, saya kok yakin sekali, saya dan saudara belum pernah menyaksikan, termasuk saya, belum pernah menyaksikan orang mati dibangkitkan. Kayak apa itu pengalaman itu? Coba bayangkan mereka hampir setiap hari menyaksikan seperti itu. Bagaimana Yesus menyembuhkan sakit yang parah-parah dan bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Hampir setiap hari mereka melihat itu. Dan bukan cuma itu, angin dan danau pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Ketika di danau Genesaret, ketika mereka dihantam angin sakal, Yesus berkata, tenanglah, tenang itu angin itu. Dan tidak hanya di situ, peristiwa di Gadara ketika bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Orang yang dirasuk setan yang sampai diikat di pekuburan karena tidak ada satu orang pun yang bisa menangani. Yesus bisa sembuhkan. Setan pun takluk padanya. Ini yang pertama yang dilihat oleh murid-muridnya termasuk Petrus. Yesus ini bukan cuma sekedar manusia mereka kan sebagai guru yang ajaib, tapi sangat berkuasa. Yang kedua, berbagai upaya untuk mencelakakan Yesus tidak berhasil. Tadi sudah bacakan, Yesus mau dibunuh dengan cara dijatuhkan dari jurang. Sudah didorong sampai di pinggir jurang. Yesus dengan gampang pergi begitu saja. Di waktu yang lain pun terjadi hal-hal yang seperti itu. Berkali-kali Yesus mau dicelakakan. Berkali-kali Yesus mau dibunuh. Tapi tidak pernah kesampaian. Yesus ini bukan cuma berkuasa, tapi sangat sakti. Sakti benar ini orang ini. Itulah yang ada dalam benak Petrus. Dan murid-murid yang lain tentu saja. Bahwa guru yang mereka ikuti ini, dia bukan guru biasa seperti guru umumnya orang-orang Yahudi. Tapi ini orang yang sangat berkuasa. Orang yang sangat sakti. Maka kalau saya jadi Petrus, berada dengan orang yang seperti itu, berada bersama dengan Tuhan Yesus, saya yakin tidak mungkin ada yang bisa ganggu saya. Maka saya pasti berani. Biasanya kita kalau bersama dengan orang-orang yang lebih kuat dari kita kan berani. Saya ingat cerita waktu SD dulu. Biasanya waktu masih SD ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu. Kalau berantem anak-anak kecil ya, dengan badan yang lebih besar kita kalah katakanlah. Tapi nanti kita kalau dibantu oleh kakak kita yang kelas 6, kelas 5, badannya lebih besar, biasanya kan jadi berani. Yang ganggu kita tantangin toh. Sini kamu saya hajar kamu. Coba kamu kalau berani sama saya. Kakak saya kan di belakang atau saudara saya kan di belakang. Kan orang itu yang kita tantangin kan tidak berani. Bukan dia tidak berani dengan kita. Dia lihat siapa yang di belakang kita. Itu kan yang dia lihat. Kenapa tiba-tiba jadi berani? Karena ada sesuatu di belakang yang lebih besar, lebih kuat dari saya, dari kita. Kita tahu bahwa pasti dia tidak berani untuk ganggu kita. Tapi kalau kita sendirian ya pasti tidak berani juga. Petrus tahu, siapa yang mau ganggu orang ini? Yesus yang berkuasa ini, segala penyakit disembuhkan, setan takut kepadanya, mau dicelakakan tidak berhasil. Siapa yang berani? Siapa yang bisa? Tidak ada. Makanya dia berani katakan, sekalipun mereka tergoncang iman, aku tidak. Aku pun berani mati untuk engkau. Karena dia tahu sebelum dia mati, orang-orang yang mau mencelakakan Yesus pasti sudah mati duluan. Pasti. Siapa yang berani kepada Tuhan Yesus? Kepada orang seperti ini. Makanya dia berani. Karena dia tahu kalau ada orang yang ganggu Petrus, Yesus kan tidak mungkin diam saja. Pasti Yesus akan menghajar orang itu. Yang dia tidak tahu terjadi kemudian.
Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian Tuhan, yang dia tidak tahu peristiwa yang terjadi. Yesus ditangkap, dihukum, ditangkap dulu karena dia menyangkal waktu Yesus ditangkap. Kalau saya jadi Petrus, saya pasti tidak habis pikir, kok bisa-bisanya Yesus bisa ditangkap? Setiap hari saya lihat dia mau ditangkap, tapi dia lolos. Setiap hari saya lihat dia menyaksikan mujizat. Setan saja takluk kepadanya. Kok bisa-bisanya orang yang berkuasa ini, yang sakti ini bisa ditangkap? Sama seperti kalau misalnya saya nantangin anak kecil itu, seusia saya berkelahi, lalu ada di belakang saudara saya yang lebih besar. Lalu tiba-tiba katakanlah anak itu berani nantangin saya, pastikan saudara saya maju yang besar. Terus berkelahi sama anak 6 kelas 6 SD lawan kelas 2 SD. Terus bisa menang yang kelas 2 SD. Pasti saya udah habis pikir, kok iso-isonya kok bisa kalah dia? Badannya besar, tinggi besar, lebih kuat. Kok bisa kalah sama anak kelas 2 SD? Otak saya pasti tidak bisa nalar itu, kok bisa-bisanya? Kecuali sepantar, sama-sama kelas 2 SD, badannya sama kecilnya, terus kalau dia kalah ya masuk di akal. Tapi ini badannya lebih besar, lebih kuat pasti, kok bisa kalah melawan anak kelas 2 SD, itu saya pasti tidak bisa nalar itu. Itulah yang dialami oleh Petrus. Kok bisa-bisanya tuh Yesus bisa kalah gitu loh, ditangkap. Nah ini yang harus jadi pelajaran buat saya dan saudara. Padahal Yesus sudah mengatakan sebelumnya. Kita balik ke ayat 31. Dari Matius pasal 26. Ini sebelum Petrus bilang, pokoknya mereka mati aku enggak. Mereka terguncang aku enggak. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, murid-muridnya. Ini kembali flashback ke cerita tadi. Malam ini mereka sedang perjamuan terakhir. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Yesus berkata kepada murid-murid yang 12 itu dalam perjamuan terakhir, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Dengan kata lain, Yesus mau bilang begini kok, malam ini kamu semua murid-murid akan melihat keadaan saya yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Malam ini kamu akan lihat saya dari sisi yang lain. Ada sisi saya yang kamu tidak pernah lihat sebelumnya. Kan yang kalian lihat saya itu tiap hari saya bikin mujizat, menengking setan, apalagi membangkitkan orang mati. Pokoknya hebat-hebat. Tapi malam ini kalian akan melihat saya dalam keadaan yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Nah Bapak Ibu Saudara, membayangkan sesuatu yang belum pernah kita lihat kan sulit. Sulit saudara. Ya. Bapak Ibu tahu buah si malakama itu seperti apa bentuknya? Kan ada buah si malakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Yang perumpamaan itu loh. Kalau buah durian, buah pisang, saudara sudah tahu seperti apa. Buah si malakama, pernah lihat seperti apa bentuknya? Bulat kah? Terus warnanya apa? Ya enggak ada, orang enggak pernah lihat kok. Apakah dia bentuknya lonjong seperti pisang? Atau seperti pepaya? Atau bulat seperti jeruk? Ya enggak tahu tuh, warnanya apa? Kuning seperti jeruk? Atau seperti pisang? Atau dia bergerigi seperti nanas? Kan enggak tahu kita. Enggak pernah lihat kok. Kalau saya tanya kepada saudara, pisang seperti apa? Apel seperti apa? Saudara pasti tahu, menjelaskannya gampang. Karena pernah kita lihat. Nah, menjelaskan sesuatu atau memahami sesuatu yang tidak pernah kita lihat, itu sulit. Nah, murid-muridnya susah untuk memahami. Bagaimana mereka bisa tahu Yesus, melihat Yesus yang dalam keadaan yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Yesus berkuasa, setan takluk kepadanya, penyakit disembuhkan. Nah, ketika peristiwa itu benar-benar terjadi, Yesus ditangkap. Beberapa waktu sebelumnya ditangkap tidak pernah bisa. Ini kok bisa ya ditangkap? Maka runtuhlah keyakinan Petrus kepada Tuhan. Yesus yang dia anggap sakti dan luar biasa. Ketika Yesus memperlihatkan kepadanya sisi lain dari kehidupannya sebagai penggenapan dari nubuatan tentang Yesus sebagai Mesias akan mati di kayu salib. Petrus tidak bisa terima. Dia habis pikir dia. Makanya kalau sudah baca Alkitab, dia kan yang lain kan bersembunyi, dia kan enggak, dia kan mendekat.
Dia ikuti terus. Kira-kira saya membayangkan begini. Pasti Petrus sedang berangkat ini. Oh, nanti kalian lihat. Begitu Yesus berada mereka, kalian paling cuma langsung digini saja tuh, terkapar semua tuh prajurit. Tapi dia tidak berpikir kok Yesus maunya ditampar, diludahi, dipukul. Duh, kemarin kita lihat dia berkuasa sekali kok. Kok iso-isona ya? Inilah bahaya dalam kehidupan saudara. Ketika Tuhan bawa saya dan saudara dalam sisi lain kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita. Ketika Tuhan menunjukkan sesuatu kepada saudara yang berbeda dengan apa yang saudara yakini tentang Tuhan, disitulah bahayanya. Setiap kita, saya dan saudara, akan diuji oleh Tuhan sampai pada batas di mana iman kita akan tergoncang. Tidak harus tergoncang, tapi akan tergoncang. Murid-murid yang lain kan tidak tergoncang, cuma Petrus toh. Ketika Tuhan bawa saya dan saudara dalam sebuah kondisi yang membuat bisa tergoncang imannya. Saya dan saudara akan mengalami itu sebagai bentuk pendewasaan rohani kita. Ada yang tergoncang imannya, ya tidak semua. Murid-murid yang lain tidak disebutkan tergoncang imannya, cuma Petrus toh yang menyangkal, yang lain kan tidak apa-apa. Itulah bahayanya. Ketika Tuhan bawa saya dan saudara dalam situasi atau keadaan yang tidak kita duga. Petrus dan teman-temannya sama sekali tidak menduga kok Yesus bisa ditangkap. Ketika itu peristiwa itu benar-benar terjadi, runtuhlah iman Petrus kepada Tuhan. Orang yang sangat yakin dengan kehebatan Tuhan, orang yang sangat yakin dengan kuasa Tuhan, orang yang sangat setia kepada Tuhan karena dia tahu Yesus luar biasa. Tapi begitu Tuhan membawa dia dalam sebuah kondisi kehidupan yang dia tidak pernah saksikan sebelumnya. Meskipun itulah bagian daripada Tuhan menggenapi janjinya kepada mereka. Tergoncang imannya. Apa akibat yang terjadi? Mari kita lihat. Ayat 69-74, saya baca secara cepat. Dari Matius 26. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang perempuan, hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya. 1, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. 2, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Perhatikan yang ketiga. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Siapa yang dia kutuk? Tuhan Yesus. Siapa yang dia kutuk? Tuhan Yesus. Orang yang baru berjanji setia kepada Tuhan, tidak berapa lama mengutuk Tuhan Yesus. Petrus. Ketika Tuhan bawa dia dalam sebuah kondisi yang dia tidak duga. Maka Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak benar-benar mengenal Tuhan, tidak benar-benar membawa hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan tidak mungkin, saya termasuk juga saya dan saudara bisa bernasib seperti orang yang satu ini. Orang yang sudah menyaksikan setiap hari kehebatan Tuhan Yesus, bahkan berjanji setia kepada Tuhan. Hanya karena Tuhan membawa dia dalam sebuah level iman yang lebih tinggi sebetulnya. Tapi karena dia tidak siap, apa yang terjadi? Dia bahkan mengutuk Tuhan. Jadi saya ralat saudara, Petrus tidak saja menyangkal Tuhan, dia bahkan mengutuk Tuhan Yesus. Sambil bersumpah katanya, aku tidak kenal orang itu. Kalau yang melakukan orang bukan murid Yesus, no problem. Mereka tidak kenal Yesus, tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan Yesus, tidak pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ini Petrus, salah satu murid utama Tuhan Yesus. Kalau hal ini bisa terjadi kepada Petrus,
Kenapa tidak dengan saya dan saudara? Kita tidak lebih baik dari mereka, bukankah begitu? Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, bisa mengutuk Tuhan Yesus. Bukan cuma menyangkal, saudara. Saya ralat sekali lagi. Petrus tidak hanya menyangkal Yesus, dia bahkan mengutuk Tuhan Yesus. Makanya kalau kita ikut Tuhan tidak sungguh-sungguh, hanya minta-minta berkat saja kepada Tuhan. Pokoknya yang baik-baik saja yang kita mau dari Tuhan. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tapi kalau saudara hanya sampai pada batas itu, ketika Tuhan bawa saudara sebagai peningkatan level iman kita kepada Tuhan, bawa dalam keadaan yang belum pernah kita duga sebelumnya, kita pasti akan runtuh imannya. Kita bukan hanya meninggalkan Tuhan, bahkan sangat mungkin kita akan mengutuki Tuhan Yesus. Maka ikut Tuhan jangan main-main, saudara. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya jangan setengah-setengah. Saudara, kita percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada apa yang Tuhan punya. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maka kita akan melihat iman yang sungguh dalam diri kita. Tidak harus terjadi seperti Petrus. Murid yang lain kan tidak. Tapi ini pelajaran buat saya dan saudara, supaya kita hati-hati dalam hidup ini, agar kita betul-betul setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, setia sampai akhir. Tuhan mau tolong saya atau tidak mau tolong, Tuhan mau jawab doa saya atau tidak, it's okay. Itu urusan Tuhan. Urusan saya adalah menjaga iman saya, tetap setia kepada Tuhan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, sampai Tuhan memanggil saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan dan saya serahkan kepada Pak Lukas. Saya undang para majelis agar supaya bisa maju ke depan. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebelum kami masuk di dalam perjamuan Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang akan kami terima dalam bentuk roti dan anggur yang kami yakini bahwa itu adalah darah dan tubuh-Mu, menjadi kekuatan bagi kami, agar supaya kami akan bisa tetap kuat, sehat, karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi Tuhan sendiri yang akan memimpin, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada siang hari ini. Amin. Saya akan bacakan bagaimana pernyataan Yesus yang perlu kita dengar, apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat ini.
Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada zaman akhir. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur, di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanku kemana
kami bersyukur dan inilah janji dan pengakuan kami. Seumur hidup kami hanya mau menyembah dan setia kepada Tuhan. Kami tahu ada banyak pergumulan, tantangan, hambatan, dan rintangan. Tetapi kami mau setia sampai akhir. Sebab itu terus teguhkan iman kami Tuhan. Dan lewat perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Kiranya itu terus menguatkan kami dan membuat kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya perjamuan Tuhan pada pagi hari ini sudah memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penekanan warta. Yang pertama berkaitan tentang praktek tenaga weekend. Nah, siang hari ini saya memberikan kesempatan bagi saudara untuk bisa memperkenalkan diri dan mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan, saya persilahkan. Puji Tuhan, haleluya, salam dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Gembala di tempat ini, segenap majelis yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat GIA Kudus. Kalau saya bisa diberi kesempatan untuk istilahnya membantu pelayanan di tempat ini meskipun hanya weekend ya. Dan saya perkenalkan diri, nama saya Grenvi Rantung. Saya asalnya sebetulnya dari kota Manado, tapi KTP saya sudah Karangjati. Saya dari Karangjati ke sini kemarin dari jam 3:30 pagi, saya sampai sini jam 5:30. Ya, puji Tuhan. Saya sangat terkesan dengan pelayanan di tempat ini, khususnya kedewasaan dan rasa tanggung jawab, karena saya sudah sharing dengan beberapa majelis yang ada, saya juga dikuatkan dengan itu. Puji Tuhan, luar biasa. Saya dari STT Abdiel, Bapak Ibu Saudara, dan semoga saja saya di tempat ini bisa memenuhi harapan istilahnya dalam melayani gereja ini maupun saudara-saudara semua. Mungkin kalau masih ada yang kurang, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bertanya kepada saya secara pribadi atau bagaimana. Saya sudah menikah Bapak Ibu Saudara, sudah setahun saya umur pernikahan saya. Puji Tuhan, mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, terima kasih, selamat melayani, Tuhan memberkati saudara. Baik, berikutnya diberitahukan kepada jemaat bahwa untuk persekutuan doa malam mulai bulan Juni ya akan dialihkan pada hari Senin ketiga, yang semula dilaksanakan pada hari Rabu ketiga. Dan khususnya di bulan Mei ini persekutuan doa malam akan digabung dengan ibadah reli doa Pentakosta. Ya, mulai hari Senin tanggal 17 Mei sampai dengan hari Jumat ya 21 Mei pukul 18. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, mungkin siang hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ya di tengah-tengah ibadah kita. Kalau ada, dipersilakan untuk bisa bangkit berdiri, nanti para majelis yang akan menyambut saudara. Ada yang di bawah atau di atas yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada, langsung saja kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei ya hari ini. Kalau ada silahkan berdiri. Di atas ada Meli, saya lihat bawah Pak
Joni, siapa lagi? Bisa berdiri, nanti kita akan bisa doakan. 26 April sampai dengan tanggal 2 Mei. Pak Didi ada? Tidak kelihatan ya. Baik, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan menyatukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan siang hari ini bersama-sama berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya di hari ulang tahunmu yang spesial, bahkan di masa pandemi sekalipun, kiranya Tuhan akan tetap menyertai engkau senantiasa dan memberkati engkau dengan kesehatan dan stamina yang prima. Kiranya Tuhan melimpahi engkau dengan segala kebaikannya. Kiranya Tuhan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan hidupmu. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan diberkati dan berhasil. Bahkan kiranya Tuhan memberkati seisi rumah tanggamu dan memberkati engkau dengan umur yang panjang. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi keinginan dan kerinduanmu di tahun ini. Dan kiranya Tuhan menjamah dan mengurapi engkau. Saudaraku, sekarang terimalah berkat yang spesial di hari ulang tahunmu siang ini. Melalui kasih karunia Tuhan, terimalah dan hiduplah di dalam janji berkat-berkat-Nya yang telah Tuhan siapkan dan tetapkan atas hidupmu, bahkan untuk masa depanmu, dari sekarang dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin ibadah yang kedua ini. Porsi berkat yang sama kiranya akan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada ibadah yang kedua ini. Tuhan, kami juga menyerahkan akan persembahan kami, apakah itu dalam bentuk perpuluhan atau persembahan biasa. Kami tahu bahwa kalau kami bisa memberi ini semua semata-mata oleh karena kasih kemurahan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau akan menguduskan persembahan kami pada saat ini supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Masih Kudus. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh memberikan dengan hati yang penuh dengan kasih, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu itu ke atas kami semua, supaya kami makin kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi kelemahan tubuh. Nyatakan kasih, kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jamahan-Mu, sebab kami tahu kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih-Mu akan tetap ada di dalam hidup mereka untuk seterusnya dan selamanya, supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan, kekal selama-lamanya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami juga menyerahkan diri kami, apabila sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya hari ini berkat yang indah sudah kami miliki, karena bersama dengan Tuhan kami akan melihat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Sekarang saudara-saudara, pulanglah saudara ke rumah masing-masing dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.